Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Wahyuni dari manajemen B3. Saya di sini akan menjelaskan salah satu materi dari hukum bisnis, yaitu bentuk hukum dari restrukturasi yang ada di Indonesia. Berikut bentuk-bentuk restrukturisasi yang ada di Indonesia serta contohnya. Baiklah, untuk yang bagian pertama saya akan menjelaskan tentang merger. Merger atau istilah lain yaitu penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Contoh, Lipo Bank yang meleburkan diri ke CMB Niaga, di mana hal tersebut menyebabkan Lipo Bank berhenti beroperasi dan melebur menjadi satu dengan CMB Niaga. Yang kedua itu ada konsolidasi. Konsolidasi atau peleburan adalah pembuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Contoh, proses konsolidasi adalah pembentukan Bank Mandiri tahun 1998 yang merupakan hasil peleburan dari 4 bank, yakni Bank Bumi Daya, Bank BDN, Bank Ekspor Impor, dan Bank Bapindo. Yang ketiga adalah akuisisi atau pengambil alihan. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Contohnya itu ada Philip Morris Ltd yang mengambil saham mayoritas dari PT HM Sampurna di tahun 2005, saham mayoritas Aqua yang diakuisisi oleh Danone. Yang keempat itu ada spin-off atau pemisahan persero. Pemisahan persero adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Contoh, PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkomsel akan melakukan pemisahan atau spin-off beberapa anak usahanya di bidang infrastruktur melalui pasar modal. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.